Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di 3+1. Tuh kan jadi lu kan yang opening. Kalian tuh diem-diem gimana ya, kalian tuh udah opening tapi ngelempar ke gua gitu. Iya dong, harus kayak gitu dong. Terus kayak gua harus ngomong apa Iya. gitu. Oke, jadi konsepnya ini 3+1. Jadi kita bertiga plus satu nih, satu bintang tamu yang nantinya akan gantian kita undang ke acara ini. Kita akan membahas terkait film-film yang sebenarnya pengennya filmnya yang tidak mainstream, dan kita akan membahas dari sudut pandang personal teman-teman yang ada di sini gitu. Saya Condro, ini ada Ancah yang sebelah kiri ya kalau dari screen saya. Terus di bawah saya ada Mbak Lisa, ini kebetulan bintang tamu pertama nih. Di kiri bawah saya ada Mas Husen, sudah terbaca lah nama-namanya. Kita sebenarnya berempat nih arsitek karena nggak ada kerjaan. Banyak kok, ini aja. Banyak kerjaan, sebenarnya banyak kerjaan ya, karena hobi kita suka film. Sebenarnya kan disuruh Condro bukan ya? Iya, sebenarnya Parah banget, gak ada kerjaan. karena saya memanfaatkan teman-teman saya. Yoi, ini kan selalu gitu. Kalau gua di samping aku cekek sih kalau punya kerjaan. Sampai umur berapa kita diperalat sama Condro, guys? Makanya iya. Ya, gitulah teman-teman saya. Terang-terangan mengerti bahwa saya memperalat mereka. Jadi gini, ini cara mainnya. Dalam sebulan rencananya kita per minggu akan sharing terkait film yang kita sepakatin, dan ya tentunya kita nonton bareng ya. Temanya nanti yang akan menentukan adalah bintang tamu. Jadi bintang tamu kita kebetulan Mbak Lisa menentukan kalau tema untuk bulan ini konyol kok bisa tayang di bioskop gitu ya. Sebelum ini memang kita berempat mengusulkan masing-masing film yang temanya itu konyol, dan dari 4 ini nanti dibahas satu-satu. Untuk giliran pertama nih kebetulan pilihannya Sen ya. Jadi filmnya adalah Bullet Train. Bullet Train tuh baru keluar di tahun 2022 ya. Jadi memang masih baru. Sutradaranya itu David Leitch. Nah ini memang sutradara yang lagi kemarin dapat panggung juga di Deadpool 2 kebetulan. Terus dia juga co-director di John Wick. Aturan mainnya karena ini berempat ya, jadi gantian. Mungkin dari yang mengusulkan dulu. Gimana Sen? Mau dari yang kita bertiga dulu terus lu terakhir gitu, gimana? Nih Husen freeze ya nih. Iya, nih. Gimana? Ya. Jadi ini mau siapa dulu nih Sen? Mau lu dulu sebagai pemilih atau kita bertiga dulu? Kalian bertiga dulu deh kali ya, biar gue pengen lihat komen kalian gimana gitu. Kamu dulu kali, Con. Siapa? Kamu dulu kali. Memang di review ini kita kan harus nonton ya, dan kebetulan gua baru nonton tadi. Dan filmnya bagus sih, dan banget bahkan karena iya, jadi kalau gue lihat kesan pertama yang gue tangkap tuh memang dia punya style gitu. Dia tuh konsisten dari awal sampai akhir gitu. Dia itu menjadi satu karya yang utuh gitu, yang enggak tone-nya itu konsisten gitu. Itu yang menarik sih. Terus yang kedua memang dia tidak mainstream ya, cara storytellingnya, terus pilihan karakternya gitu ya. Jadi waktu kita nonton pertama itu kita kayak bingung gitu, ini Brad Pitt apaan sih, ini siapa, latar belakangnya apa, terus Aaron Taylor-Joy yang kembar tapi tidak kembar gitu. Ya, Tangerine Lemon. Iya, Lemon dan Tangerine, terus ada anak kecil dan seterusnya. Jadi kita dikenalkan banyak karakter yang itu ini apa sih gitu. Tapi menariknya apa? Dia tuh dari awal dia memberikan karakteristik yang kuat gitu. Jadi kita tuh juga ikut aja lah gitu. Kita nikmatilah gitu apa yang terjadi di situ gitu. Karena si karakternya itu sudah lucu, sudah unik gitu. Jadi kayak berkesan lah gitu ya secara karakter. Jadi kayak si Brad Pitt itu yang biasanya dia stereotipnya kan dia serius gitu ya. Nah di sini tuh dia malah yang kocak gitu loh. Malah yang jadi kalau di Deadpool tuh dia kayak si Ryan Reynolds-nya gitu loh. Dia punya cara pandang kehidupan tuh berbeda dan sangat kontras gitu. Padahal filmnya tuh sangat brutal ya, sangat gore gitu bahkan. Tapi si Brad Pitt ini karakternya justru lucu gitu. Dia melihat dia tidak memandang bahwa, atau ya mungkin dia sudah
sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa yang kayak gitu, jadi dia semacam desensitized gitu, ngerti nggak? Kayak dia tuh udah ya udah bodo amat gitu loh dengan kejadian di bullet train itu gitu. Sebenarnya kalau konyol ya itu jadi point of view. Kalau kita lihat konyolnya ya sebenarnya konyolnya tuh dia kenapa dia bisa sesantai itu di adegan yang sebenarnya tuh life and death situation gitu loh istilahnya. Dia lah ya kocak aja ya itu kayak mungkin udah biasa gitu, dia udah melalui banyak hal yang kayak gitu mungkin ya. Jadi menurut lo ini kalau tema dari Lisa kan dia konyolnya konyol, gak worth it untuk tayang gitu kan. Ini menurut lo nih maksud yang worth it lah, saya cukup bagus lah ya, cukup menghibur lah. Ya, gue ngerasa kayak film-film sekarang tuh kayak mencoba merumuskan sesuatu yang beda gitu loh. Dan itu tuh justru itu yang dicari gitu ya. Orang tuh memang ada risiko gitu. Dia mau coba satu arah yang mungkin orang nggak terlalu nyaman gitu ya. Kayak di awal tuh bingung semua. Jujur gue bingung sih. Untung ya jokesnya lucu. Maksudnya ini tuh kayak masih ada bawaan dari Deadpool-ish gitu loh. Jadi Deadpool itu sebenarnya sadis terus tapi kocak gitu loh. Memang ada dark jokes gitu loh filmnya secara overall ya. Jadi dia itu kayak Tarantino lah. Tarantino tuh menggambarkan dengan brutalismenya dia itu justru kebrutalan itu justru dia ada jokes di situ gitu. Nah ini nih kayak ingin mengadop energi yang sama gitu loh. Jadi kalau worth it atau enggak, menurut gue nih aduh ini eman sih, gue harusnya nonton di bioskop. Karena pasti experience-nya lebih lucu gitu, lebih apa ya lebih besar aja, lebih grand. Dari aku ya? Ya, Mas, gimana? Susah sih kalau deskripsikan film yang ini. Cuma kalau menurut aku, saya ini film mencoba mau menghidupkan lagi Tarantino ya. Karena udah lama kan nggak ada film yang seperti Tarantino. Jadi ini sebenarnya Kill Bill banget. Tapi ada beberapa jokes-nya itu mungkin yang untuk dedicated orang yang ngerti jokes mungkin ya. Misalnya kayak Condro atau Husen mungkin masih bisa nyambung ke penonton umum. Kalau penonton umum di Indonesia mungkin agak sedikit susah untuk mencernanya ya. Tapi overall selain lainnya, untuk pengambilan gambar, eksekusi, tone warna, menurut saya sih sangat bagus sih. Cuma kalau untuk mau menghidupkan secara Kill Bill, masih agak kurang sih. Karena terlalu too much information kalau menurut saya. Jadi semua karakter tuh betul-betul mau dimunculkan, jadi terlalu banyak informasi gitu. Harusnya mereka tuh kalau secara itu kan langsung eksekusi gitu loh. Cari pembunuhnya, ini masih ngobrol aja. Tapi ya itu kocaknya sih. Mungkin itu juga konsep dari si sutradaranya. Mungkin ada sanggahan, Husen? Gak sih, gue saya sih sama komen kalian berdua. Maksudnya gue milih ini karena gue pikir ini film yang gak worth it untuk ditonton sih. Nah, serius loh? Iya. Dan kalian Lisa juga setuju ya? Gue dari tadi ngomong, ya Allah kalau nggak karena teman-teman gue nggak akan nonton ini sampai habis. Oh gitu. Gue kan ngebagi itu jadi 1 jam. Soalnya gue pertama nonton itu yang nonton kan Mas Toat, tapi gue cuman lewat-lewat doang gitu loh. Oh. Terus yang kalian bilang anak kecil tuh, kok gue ngerasa dia tuh bukan anak kecil ya? Anak kecil itu siapa ya? Anak yang kecil yang jatuh itu, Lis, dijatuhkan. Oh. Kalau itu kan Prince. Kalau itu kan Prince itu kan yang anaknya pembunuh. Itu pembunuhnya. Gue kira yang cewek itu, ya bukan. Lo pikir yang kayak si Dora the Explorer itu ya? Maksud gue ya si Dora itu. Tuh kan? Anak kecil. Enggak, gue ngomong dia anak kecil karena dia dikarakterize itu sebagai anak kecil. Iya. Adanya dia anak-anak itu kan. Iya. Tapi justru ya absurd banget. Menurut gue tuh memang dibuat absurd sih filmnya. Iya, makanya kan nggak ada interpretasinya kan nggak tahu nih kan, Cot. Iya, karena gue ngerasa charmingnya masing-masing karakter tuh karena absurdnya dia gitu. Maksudnya si Brad Pitt tuh memang dibuat kayak apa ya? Karena dia stereotipnya kan serius ya. Terus dibuat kayak lebih loose, lebih fun, lebih nggak. Itu tuh justru refreshing sih menurut gue. Karena biasanya kalau gue lihat Brad Pitt kan filmnya kayak Seven, terus
Makanya film-film dia yang ikonik ya. Terus Fight Club. Jadi kayak dia tuh di typecast sebagai sesuatu yang sangat maskulin gitu. Padahal di sini tuh kayak dia goblok banget sih. Dan menurutku ini Chan atau yang lainnya, ini sepertinya kayak ini. Dia gabungin antara filmnya Stanley Kubrick sama Tarantino. Stanley Kubrick tuh yang di Doctor Strangelove. Jadi semua karakter yang berbeda-beda ini dihubungkan satu hal yang sama gitu. Doctor Kayak Strange. ini kan disatukan Strangelove kan semua adegannya tuh kelihatannya beda-beda ya. Tapi disatukan dengan sebuah yang namanya telepon. Nah, yang di sini disatukan dengan sebuah yang namanya assassin kan. Iya, betul. Pembunuh. Nah, jadi dia mengemas itu jadi satu kesatuan. Ya itu sih menariknya juga gitu. Kan semuanya ini tentang pembunuh yang secara nggak langsung berkaitan semua kan. Dan semuanya pembunuh kan. Nah itu tuh, sebenarnya temanya itu di luck dan fate. Itu tuh bagus sih. Jadi kayak satu sudut pandang tuh dia itu keberuntungan atau tidak beruntung. Tapi satu lagi itu tentang destiny. Itu tuh revolve di situ sih filmnya. Ya udah putar di situ. Jadi yang si si White Death dan istilahnya ini counterpartnya dia lah si bapaknya ini ya, bapak terus anak dan cucu. Nah itu tuh dia punya tema tentang destiny, tentang takdir gitu. Sedangkan si Brad Pitt dan teman-teman yang lain itu karakter yang lain dia temanya tentang luck gitu. Nah itu tuh kayak bersinggungan terus. Itu tuh menarik sih, kayak ada dua konsep, nggak tahu ya, mungkin konsep tentang sama-sama temanya materinya itu tentang waktu, subjeknya tentang waktu, tapi sudut pandangnya itu berbeda gitu melihat itu. Jadi gue menikmati banget sih dari awal karena konsisten dia tuh merumuskan itu tuh benar-benar dilihat dari depan sampai belakang gitu. Itu ada relasinya semua gitu dan ada closure-nya semua gitu. Itu cakep sih. Nggak gantung gitu ya. Semua tuh jelas gitu. Ya semua selesai gitu. Maksudnya si Lemon sama si Tangerine ya dia sudah menyelesaikan misinya gitu loh, ngerti nggak? Dia punya tema gitu. Dia tuh ada problem. Dia tokoh yang kita ikutin itu punya pemikiran apa dan closure-nya tuh seperti apa gitu. Nah itu tuh yang gua dapetin semua sih di Bullet Train gitu. Oke. Menarik. Ya, belum menarik. coba Ica. Terlalu teoris gitu. Kalau menurut gue sih, kalau dari segi yang ya dia filmnya bagus sih, maksudnya cuman ya dia layak, maksudnya sinematografinya juga bagus kayak gitu ya. Yang kocak mungkin alurnya kali ya. Jadi kayak sebenarnya kan si Brad Pitt itu bukan sasarannya kan, dia cuman gantiin temennya yang sakit perut. Iya. Karena kutip. Si Ryan Reynolds-nya. Sebenarnya kan dia yang mau dicari sama White Death-nya itu kan. Iya. Dan fun fact-nya ya, pada saat Deadpool 2, si Brad Pitt itu jadi cameo bentarnya, cameo di salah satu karakter Deadpool 2. Nah ini dibalik nih, yang jadi cameo malah si Ryan Reynolds-nya. Bagus sih filmnya anjir, gua pikir kayak boring kan, ternyata entertaining banget. Tapi Lis, by the way, menurut lo yang bikin bosan apa Lis? Ya itu lucu sih sebenarnya filmnya. Plotnya berkaitan sih satu sama lain ya, cuman tapi kita harus ya sabar gitu ya ngikutin. Terbantu sama si ya adegan-adegan lucunya itu sih kayaknya. Mungkin kalau dari kacamata umum itu Chan, actionnya tuh di akhir gitu loh. Kalau kita penonton umum Indonesia kan pengennya kalau action komedi ya di tengah-tengah atau di sepertiga film udah muncul gitu. Kalau ini kan betul-betul actionnya di akhir gitu. Dan adegan dia di pertengahan kan adegan perebutan koper itu yang actionnya. Si tokoh Hornet yang jadi boneka itu kan, itu doang actionnya kan. Laginya masih conversation lagi, narasi lagi, pembangunan menjelaskan karakter lagi gitu loh. Itu maksudku yang mungkin kalau secara kita yang suka film, ini masih oke-oke aja. Tapi mungkin kalau berandai-andai saya di posisi orang awam penonton biasa, ini terlalu lama gitu. Berarti gue awam, gue soalnya bosan gue soalnya. Oh, enggak juga sih, ya nggak tahu juga. Jadi lu orangnya terlalu serius aja, Sen. Mungkin lu pikir bermakna kali. Oke, mungkin lo ada tambah lagi nggak, Lis? Atau yang lain udah tambah? Udah cukup. Justru gue ngerasa memang dia tuh kebanyakan cerita sih. Jadi lu harus keep up sama banyak hal gitu loh.
Jadi gue kecapean juga sebenarnya nonton karena nih apa nih kenapa gitu. Dan itu tuh dicicil gitu, jelasinnya tuh di tengah, terus bahkan sampai yang di belakang pun baru clear gitu. Oh, White Death tuh apa? Ini konsepnya gimana gitu. Ya itu too much information-nya kan terlalu banyak gitu. Iya, maksudnya ya apa storytelling-nya tuh kayak sebenarnya tuh banyak film dirajut jadi satu film gitu. Jadi Iya, capek gitu. mungkin karena dia pengen ngikutin novelnya kan, novel atau buku sesuai filmnya itu yang dijelaskan secara dari ini. novel ya. Iya, Lupa aku kalau nggak dari novel sih. atau film. Novel Jepang gitu. Makanya mungkin kalau di novel kan memang harus dirincikan setiap karakter itu tuh diceritain di dalam novel itu kan. Cuma kalau untuk film, iya sih. untuk film kan itu seharusnya nggak perlu gitu loh. Harusnya ambil lo sedikit aja tapi bisa itu gitu. Atau disambungin dengan apa gitu. Kan kalau kita baca novel kan pasti oh ini dijelasin nih latar belakang, Iya sih. latar belakang, latar Iya sih. belakang. Nah makanya terlalu tekstual banget gitu loh. Ini menurutku Iya lagi sih, ya. benar. Tapi Bener, dia bener. lucu sih. Tadi pas berantemnya itu dia memadukan kayak musik. Tahu kan musik Jepang yang santai Iya, iya kayak Kill Bill banget. tapi lagi berantem gitu loh. Itu kayak antara ketenangan sama adegannya lagi berantem itu yang bikin lucu. Maksudnya sutradaranya jago juga kan, culture yang diangkat kan Japanese gitu kan. Lu terconvince nggak dengan argumen kita nih? Kalau sebenarnya nggak konyol banget tuh. Nggak beda pandangan. Ini tuh kayak gue nonton itu Now You See Me sih. Kayak Now You See Me tuh gue ekspektasinya tuh kayak paling nggak kayak apa namanya tuh The Prestige gitu kan. Gue tuh mungkin ya gini, gue pas nonton kayak bosan, cuma pas gue nonton lagi kayak mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi sih. Soalnya kan ini Brad Pitt. Yang lu Terus expect apa sebenarnya? Karena semua aktornya ini betul-betul luas semua, Con. aktornya wah, tar dulu. Aktornya Semua. wah, udah gitu dari novel Jepang ya kan. Temanya tema Jepang dan banyak bunuh-bunuhan. Terus Brad Pitt juga udah apa sih istilahnya, udah menurut gue udah di puncak karir lah istilahnya. Jadi kayak gue Brad Pitt tuh udah ada karakternya gitu, karakter yang serius. Tahu-tahu ketemu Brad Pitt yang kayak Johnny Depp gitu, yang loose gitu, kayak Pirates of the Caribbean gitu kan. Iya. Itu sama. Terus yang kedua, Sen posternya juga meyakinkan ya, kayak serius. posternya juga iya. Posternya. Ya kalau poster di Netflixnya gitu kayak meyakinkan gitu loh. Kayak sci-fi gitu loh, kayak futuristik. Gue pikirnya tuh kayak aduh, kayak gue harus apa kayak terpompa lah, saya kayak ini bisa bikin gue penasaran gitu, exciting gitu istilahnya. Tapi pas gue nonton, bener kata Anja sih, terlalu banyak yang dijelasin. Itu yang gue nggak suka sih. Jadi ini awalnya gini dijelasin, awalnya gini backgroundnya dijelasin lagi, ini backgroundnya dijelasin lagi. Ya oke lah, itu bisa ngangkat plot, cuman menurut gue akan lebih seru kalau itu nggak perlu jelasin gitu. Kayak iya, setuju kalau itu. Kayak Coen Brother lah, kayak No Country for Old Men, itu kan kayak karakter tuh nggak dijelasin gitu, tau gitu aja. Itu menurut gue jadi ada space untuk apa sih istilahnya ngomongin gitu, apa sih kalau di film tuh apa sih istilahnya, kalau kita setelah nonton tuh kita bakal bahas teorinya gitu lebih dalam. Nah kalau dia tuh nggak ada, jadi semua tuh udah clear, bener kata lo sih. Udah clear gitu, iya. Semua tuh clear, nggak ada space untuk ngomongin lagi gitu. No You See Me juga gitu sih, gue pastinya bakal setelah nonton tuh gue bakal ada omongan gitu untuk bahas tuh film ini gitu. Cuman sebenarnya tuh clear, jelas, plot twist itu jelas, dan turns out banyak orang yang suka gitu. Ternyata tuh lebih disukai daripada saat itu kan No You See Me bareng sama apa tuh Interstellar ya keluarnya ya. Jadi orang lebih prefer si apa namanya No You See Me daripada Interstellar gitu. Padahal gue jauh lebih aja Interstellar gitu kan saat itu ya. Ekspektasi gue ketinggian mungkin ya. Terus yang kedua terlalu banyak ngejelasin, sama yang ketiga nggak tahu ya, menurut gue karakternya nggak kuat, cuman nggak bulat gitu, ngerti nggak? Iya, nggak ada yang kuat, Chen. Kuat cuman nggak bulat gitu, nggak. Oh utuh. ya, nanggung. Nanggung. Kecuali si Tangerine sama Lemon. Betul. Dan itu semua komen selalu kayak gitu, Tangerine dan Lemon, dan memang itu yang menghidupkan ya. Itu yang paling bulat, paling kuat. Emang yang bikin entertaining dua orang itu sih. Kalau Brad Pitt-nya nggak bulat, kenapa, Sen? Gue ngerasa kayak dia tuh kan assassin yang apa sih? Gue nggak tahu dia menghadapi apa. Yang jelas dia kayak nggak pede gitu. Nggak pede ya, kayak
kata Iya, dia Chan kan tadi apa ya? terlalu Kayak fed up dia, gitu ya sama ya dunia. dia terlalu percaya sama karma dan itu kan, keberuntungan gitu kan. Dia selalu mengandalkan, oh, aku nih orang yang paling tersial gitu loh. Oke, ya itu salah satunya, cuman kayak kenapa ya kayak nggak pantas di situ gitu sebagai assassin. Mungkin nggak tahu ya apa dia ini ya, kalau misalkan dia dijelasin kenapa dia perlu ke psikolog gitu untuk bahas soal griefnya dia, terus akhirnya banyak berfilosofi tentang apa tuh bad luck lah dan segala macem. Iya, Mungkin atau gue ngerasa kayak dia kurang utuh gitu sebagai karakter gitu. iya betul. Kayak ada yang kurang. Si Brad Pitt ini, si Ladybug maksudnya. Si Ladybug itu. Ladybug. Apa ya, lu ngerasa nggak kalau dia tuh kurang utuh gitu si Ladybug itu? Pokoknya yang menurutku yang mencuri perhatian tetap si Tangerine sama itu. Yang lainnya tuh kayak gimana gitu. Walaupun udah dijelasin secara detail ya. Itu aja sih. Jadi memang sama kesannya itu. Dia kan di statementnya itu, dia tuh kan awal-awal kalau nggak salah tuh dia nggak bakal merupakan wajah orang gitu. Tapi kok dia struggle gitu. Mikirin siapa sih Swamp itu. Itu juga Si kocak Wolf kan. itu ya bener. Iya, terus dia mikir siapa sih si Hornet tuh di mana gitu. Padahal dia sudah keluarin statement kalau itu tuh dia tuh yang nggak akan melupakan wajah orang gitu. Mungkin membangun karakter ke situnya ya. Harusnya itu jadi senjatanya assassin itu. Si Hornet itu. Iya, baru terakhir kan. Tapi kalau menurut gua sih ya, Sen, kalau lu bilang si Brad Pitt itu nggak full ya. Emang gua nggak ngerasa dia tuh take it too seriously gitu. Emang dibuat ringan aja gitu, walaupun apa ya? Emang menurut gua tuh sebenarnya film kayak gini itu nggak perlu sepanjang itu sih malah menurut gua. Kalau nggak dikasih penjelasan sisipan ya, kalau lu kan tadi bilang kalau nggak ada backstory itu literally filmnya 30 menit selesai itu. Karena makanya filmnya itu menurut gua justru kekuatannya itu di karakter gitu. Gue tuh justru enjoy-nya itu karena ada si Ladybug sama si Lemon sama si Tangerine ini yang menarik. Yang lainnya menurut gue filler lah, itu pengisi doang. Tapi 3 orang ini nih istilahnya tuh yang bikin gue bertahan nontonnya bertiga ini sih. Gue tuh bingung serius, gue tuh nonton nih maksudnya apa sih. Tapi ya gue enjoy-nya sama dialog. Ya mungkin gue ya nggak tahu yang lain. Tapi kalau gue dialognya tuh refreshing aja sih, kayak maksudnya antara hidup mati tapi masih bisa ngejok. Maksudnya gue minum dulu. Maksudnya kayak kayak nggak, gue tuh antara tegang tapi kok lucu juga nih. Itu sih kalau gue yang gue rasain. Ya oke. Ya sih. Tapi gini sih, Cam. Nah, gue bisa matain argumen lu nggak nih? Ya nggak ada perlu patah-patahan sih. Perlu ya. Kan, iya. Ini kan pendapat masing-masing gitu. Kalau menurutku sih ini ya, kalau misalnya banding-bandingkan juga sama Tarantino kan dia ini mau kayak Tarantino gitu, tetap nggak sebagus Pulp Fiction kan. Ini dia mau ngambil yang kayak Pulp Fiction gitu loh. Tapi kok nanggung gitu. Kalau Pulp Fiction kan tuh semuanya jadinya kesannya ikonik gitu loh. Pulp Fiction tuh nggak ada yang dijelasin loh karakternya. Iya maksudnya. Dan siapa itu terjelaskan. Tahu ya. Gitu. Tapi terjelaskan gitu loh. Kita bisa narasi apa? Akhirnya ambil asumsi sendiri. Pas kita selesai nonton kita bisa ngobrol gitu. Ini tuh tentang apa sih? Ini case-nya apa isinya, terus siapa sih si Mr. Wallace itu dan segala macam gitu kan. Iya, makanya gitu. Nah, di situ dia mau kayak Pulp Fiction tapi nggak ini. Mungkin ya. Film-filmnya Tarantino gitu. Memang kalau Tarantino tuh filmnya emang nggak ada plot gitu. Ya, Tarantino kan juga. Iya. Tarantino kan nggak ada plot, tapi dia ngakuin kalau semua film itu dia curi dari semua film yang udah pernah tonton. Nah, sedangkan ini kan dia pengen ngidupin Tarantino. Dia ngambil beberapa film Tarantino, tapi eksekusinya nggak kayak Tarantino gitu loh. Gue nggak ngeliat dia kayak Tarantino sih, dia lebih mirip kayak apa ya, kayak Coen Brothers sih buat gue. Tapi kan gue kaget juga sih pas Sandro bilang dia ada tema soal waktu dan fate dan segala macem gitu ya. Kalau Coen Brothers kan dia lebih kayak nggak punya tema ya. Kayak The Big Lebowski deh. Oh. Ini lu bicara Tarantino apa Coen Brothers? Coen Brothers tuh ada tema sih, Sen. Kayak tema ya? Nah, No Country for Old Men tuh makanya kalau menurut gue ya kadang film ya gue setuju sih kayak ada film yang memang bisa dibahas, bisa dicari gitu ya. Ini maksudnya gimana gitu ya. Memang mediumnya tuh film itu gitu. Dia menjadi artis gitu loh. Nah kalau gue ngerasa ini tuh memang dia fun aja gitu, kayak memang nggak terlalu dibuat art. Kalau Pulp Fiction, gue pernah denger si Tarantino tuh ngomong gini, gue tuh
nggak suka kalau film itu tertebak semua gitu. Jadi plotnya tuh ini terus ke sini gitu, ini ke sini. Dia tuh pengen film tuh organik aja gitu. Kayak mau kemana ya udah diikutin gitu. Ngerti nggak? Jadi nggak tahu dia mau. Nah, kayak film kemarin gue nonton yang Once Upon a Time in Hollywood ya. Itu tuh gue, aduh, sebel gue. Sebel. Sebel gue. Endingnya tuh ini apa sih maksudnya? Karena dia tuh cuman ya udah organik aja gitu. Memang hampir literally nggak ada plot. Kalau ini tuh sangat diplotin gitu. Dia memang dibuat rangkaian kan. Nah, Tarantino tuh apa lu mau ngikutin yang mana? Karena memang dia sendiri tuh powernya tuh memang di karakternya, makanya kayak siapa Brad Pitt, dia tuh karakternya yang diperkuat gitu loh di situ. Bahkan si Tarantino tuh dia obses ya sampai dia tuh nulis kayak hampir semacam novel gitu buat si Leonardo DiCaprio untuk dia tuh memahami karakternya tuh kayak apa gitu. Jadi dia benar-benar membangun si karakter ini gitu. Ngerti nggak? Kalau ini gue nggak, ya ini beda level lah sama Tarantino. Menurut gue ini nggak sejauh itu gitu. Ini tuh ya mungkin ya nanggung sih, gue mungkin agak juga. Jadi nggak yang art banget, tapi ya fun aja ya buat filmnya memang ringan. Sih, fun ya. Filmnya ringan, Con. Filmnya ringan kan. Ya ringan sebenarnya. Cuman plotnya yang bikin ruwet gitu. Aduh, ini kenapa? Ini apa sih ini si? Iya, kalau menurutku ya ruwetnya tuh ya karena dia basis betul-betul literally dari novelnya aja dijelasin. Ya mungkin ya. Iya sih, kalau pas Nanca bilang ini dari novel, gue jadi ingat sih. Di novel tuh kan dia ngejelasin karakternya ya. Sedangkan kalau di sini tuh kayak enggak gitu, karena kalau film tuh nggak perlu dijelasin karakternya gitu. Orang iya gitu. Ada bahasa apa sih yang harus bisa dimunculkan di TV, di movie gitu daripada di novel. Makanya ini kan kita nggak tahu kan ini apakah penulisnya juga ikut campur itu, makanya dia mau betul-betul ini harus dimunculkan background-nya gitu. Kan bisa juga gitu kan. Nah ini kita nggak tahu nih dibalik dari itu gitu. Makanya itu yang mungkin dari asumsi, makanya mungkin ini yang membuat beberapa orang itu kalau ini film boring di awalnya karena actionnya terlalu di ujung gitu aja sih mungkin. Seru sih tapi filmnya. Iya lumayan. Oke. Not bad. Tapi bukan yang terbaik sih. Scoring gimana nih scoring nih teman-teman? Penilaian film atau pemain kekonyolannya? Kalau kekonyolannya sih dia konyol banget. Menurut gua 8 lah konyolnya ya. Filmnya? Ini konyol dulu ya, bukan. Iya konyol dulu. Iya. Ini subjektif lah nih. Kalau secara film sih 5 ya. Karena oke, secara teknik bagus, cuma kayak nggak berkesan sih, biasa aja kayak tata film aja gitu, kayak nggak yang nggak yang bakal gue ingat gitu, kayak mungkin kayak setahun lagi kayak gue nonton Bloodsport tapi gue lupa ceritanya apa gitu. Iya gitu doang kan. Kalau secara kekonyolan mungkin 6. Gitu. Kalau maksa sih, ada beberapa yang maksa sih, atau mungkin karena joknya aku nggak terlalu masuk ya, mungkin juga. Tapi ada yang lucu sih. Kalau lo bilang konyolnya 4, berarti kan sebenarnya dia lucu kan sebenarnya. 6. Iya kan nggak jelek banget gitu. Nggak jelek banget kan berarti ya. Iya, aku bilang nggak jelek banget. Secara film mungkin 4,5 lah. Secara film 4,5. Wow. Iya, karena eksekusi itu aja sih. Eksekusi lo malah eksekusinya yang kurang gitu. Ya itu aja. Ini kan menurutku aja gitu. Jadi memang nggak terlalu berkesan gitu. Jadi memang semua karakter tuh mau diangkat gitu. Jadinya kita yang beringat itu kalau nggak ditolong Tangerine sama Lemon, habis nih film. Iya betul. Ini makanya secara eksekusi belum ya ini karena kita isunya kan ini film dia waktu itu pengen ngebangkitin Tarantino isunya. Aku juga nggak tahu ya. Oh gitu, dia ngomong gitu. Nggak isunya, isu yang beredar aja. Yang beredar. Kalau ini dia pengen membangkitkan Tarantino. Cuma aku kan nggak pastiin juga gitu. Nah makanya jadi ekspektasiku ketika nonton ini, oh ini mau ngangkat ini, kok nggak Tarantino banget gitu. Bintang tamu gimana bintang tamu? Sebenarnya ini film konyol yang dikemas bagus sih kalau menurut gua ya. 7 sih gua. Maksudnya konyolnya sama teknisnya 7 sih. Maksud gua dia bukan film konyol yang murah yang enggak yang low budget gitu sih, masih ditonton masih oke sih sebenarnya.
menghibur lah, nggak jelek-jelek banget tuh. Sebenarnya gue tuh orangnya terlalu serius gitu ya, jadi kayak menurut gue ini filmnya sadis sih, bukan konyol sih sebenarnya. Tuh, jadi Tapi jadi lo kalau nonton John Wick gak, please? Nonton. Itu sadis juga sadis John gak? Wick. Sadis John Wick Tapi ya? dia serius, gue lebih suka yang jelas gitu loh. Nah, ya kan. Oh, tapi dia ngasih nilai tinggi. Ya maksud gue ya. Ica terlalu baik sih. IMDb-nya itu 7,5 ya dia. Nggak usah base IMDb, base itu aja perasaan. Iya, gue kasih 7 lah. Tapi sebetulnya tuh secara karakter lebih kuat John Wick gak sih daripada si Ladybug? Ya iya, John Wick. Ya kan? Jauh lebih kuat kan maksudnya? jauh lah Chan. Jauh ya? Mas John Wick tuh kayak gak banyak ngomong gitu. Tapi dia action aja udah gitu. Tapi Yang dia perlu dijelasin gitu. apa ya? Mungkin karakter film yang gue suka yang lebih kayak ke arah John Wick gitu sih. Itu kan maksud gue. Kayak John Wick tuh gak perlu dijelasin tapi udah kuat gitu. Contoh belum ya? Oh, gua belum. Soalnya Condro tuh orangnya terlalu apresiatif gitu loh. Ya dia murah sebenarnya itu. Iya, kamu berapa Murahan Con? gua. Murahan dia. Enggak, dia tuh suka penipu gitu loh. Jadi, Anjir. Kalau gua konyol ya, maksudnya ini konteksnya konyol, tapi konyol gua konyol positif sih, Sen. Kalau gua ya konyol sih, tapi konyolnya 3 lah ya. Kalau Oke. konyol. Nah, ya konyol tapi dia karena dia konsisten, dia punya, ya dia tuh kayak ada universe-nya dia lah ya. Gua appreciate itulah gitu. Jadi nggak kelihatan niru banget karena dia konsisten terus, ngerti nggak? Kalau nilai 8 lah. Oke. Nah, Tinggi coy. definisi konyol itu kan konyol yang aduh nih film aduh apaan sih gitu. Kalau konyolnya konyol dia memang dibuat konyol, sengaja konyol. Nah, ini menurut gua film si Bullet Train ini memang dibuat konyol gitu. Oke. Memang sengaja dibuat absurd sekalian. Jadi yang satu intens, yang satu tuh kayak kocak kayak komedi gitu loh. Tapi ya itu makanya dia kan nggak mainstream, orang mungkin nggak semua bisa terima. Iya, tapi bener sih ini gue kalau buka tomatometer kritikus 54%, kalau audiens 76%. Oh ya, berarti gua di pihak audiens kok. Lalu di pihak audiens loh berarti. Iya. Di IMDb IMDb mah bagus-bagus terus. enggak 7,3 dia. 3. Iya tetap tinggi sih itu. Jadi Condro 3/8, Ancah 6,5, 4,5, Lisa 7/7, gua 7/5. Ini rekomen nggak berarti kesimpulannya? Kalau gue sih gak ada komen, gue akan bilang Nggak enggak. rekomen. sebenarnya bagus-bagus aja ditonton. Maksudnya nggak buruk-buruk banget. Ah lo netral banget dah, cari aman aja lo. Cari aman deh. Enggak, itu tuh Lis. Kalau lo ngobrol sama Putra nih, Put, tonton deh nih di Bullet Train, bagus banget gitu. Enggak. Iya, gue nggak bilang Lu jangan. bagus banget. Gue bilangnya gini, lo coba nonton Bullet Train deh. Itu kayak emang agak absurd, tapi masih masuk lah, gitu. Atau lo bilang, lu Tapi jangan. cocok buat orang yang lagi butuh hiburan gitu sih. Maksud gue kayak gitu. Misal kalau teman gue lagi free banget gitu ya, gue saranin lah. Maksudnya dia misal minta rekomen, aduh gue lagi butuh, lo ada rekomen film yang agak lucu nggak gitu? Mungkin itu lucu masuknya kali ya. Kalau gue sih, kalau ditanya, Sen, Bullet Train bagus nggak? Kagak, lo gak usah nonton deh. Buang-buang waktu lo gitu, gue gituin sih. Oke, kalau Mas Anca apa nih? Kalau lihat kacamata penonton biasa ya, lajimnya di Indonesia, kayaknya mayoritas. Masuk kategori apa Mas, penonton biasa Enggak juga? Lu Iya nggak tahu deh. Lu Kan kayak spesial penikmat film. Dia- Oh enggak sih, aku nggak spesial. Dia lagi nyari Biasa. dia. Lagi nyari celah buat apa merendah terus meroket. Oh, yoi selalu. Enggak sih kalau menurutku. Enggak, lo gak akan rekomen ke orang-orang. Enggak akan rekomend sih, karena kan pace-nya terlalu lambat ya. Kalau Chan, Gue sebenarnya sepakat sama Mas Anca sih. Kayaknya kalau orang Indonesia nggak akan suka. masa sih? Iya, Iya. makanya kan itu memang karena segmented, kan? gue suka storytellingnya sih. Jadi gue iya. tuh mentolerir gitu loh. Gue suka sih dia berani, terus dia mencoba inovasi. Tapi kalau orang Indonesia kayak Nggak masuk. Jadi kalau orang awam mungkin ya kayak Lisa sih B aja gitu. Ya entertain. Iya, itu Iya, entertain. aja. B aja, nggak ada yang berkesan. Tapi kalau orang film, maksudnya gue punya teman suka film, gue mungkin akan rekomend. Iya, itu. Oh. Makanya terlihat orangnya itu, Chan. Makanya kalau bukan orang yang antusias film, mungkin nggak dulu deh. Karena kan nanti bingung gitu loh. Karena kan Oke. cukup capek untuk orang yang nggak biasa nonton film,
klimaksnya tuh di 15 menit akhir atau gimana gitu. Karena Oh, kita berarti- aja nonton biasa aja kan itu butuh. Kalau kita nggak paham, oh nih pasti storytelling nih. Ya buat orang yang sibuk juga waktu 2 jam 15 menit tuh gue sampai hafal banget 2 jam 15 menit. Itu sangat Iya sangat sih. makan waktu sih. Iya sih. Ya. Ya, itu aja sih. Setuju sih, Iya setuju. sih, benar Setuju sih. sama Lisa. Berarti gue penonton awam nih gue. Tapi Lo gue enggak mungkin dong, karena lu kan nggak rekomenda itu Kita kan. awam ya. Kan kayak misal kalau gue ya adik gue yang kayak gabut gitu, misal dia cuma magang doang gitu ya. Waktu dia banyak ya dia nonton itu nggak apa-apa gitu, tapi kayak buat orang yang sibuk gitu kurang deh. Cuman kelamaan dan ya maksudnya kurang aja sih. lanjut minggu depan ya, guys. Ya. Sip. Sip, makasih banyak teman-teman. Eh, Udah siapa yang mau closing nih? Gua Aca lah, dengerin bukan Aca. ya Mas Anca lah. Oke, ya udah kita tutup. 3 + 1 tutup.